Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Warga Cinere, Depok, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan dua mayat yang berada di kamar mandi khusus ART di salah satu rumah di perumahan yang dikategorikan sebagai perumahan mewah tersebut pada hari Kamis lalu sekitar jam 10 pagi. Kronologinya adalah warga sekitar sangat curiga karena dua korban, yang pertama adalah usianya 64 tahun bernama Grace Arijani, dan juga yang kedua merupakan putra dari Grace Arijani bernama David Arianto usia 38 tahun, sudah hampir 2 bulan tidak terlihat keluar rumah. Keluarga ini memang keluarga yang cukup tertutup, apalagi pada saat ayah dan juga suami dari kedua korban ini meninggal dunia pada tahun 2011 lalu, itu sudah semakin tertutup. Bahkan dari ketua RT dan juga petugas keamanan dan juga sejumlah warga mengatakan memang biasanya dari keluarga ini yang sering keluar rumah adalah Ibu Grace Arijani. Pertama untuk membuang sampah atau untuk sekedar belanja kebutuhan sehari-hari yang mereka pun hafal warga sekitar. Biasanya mereka itu keluar hanya setiap hari Kamis. Tapi sudah hampir 2 bulan ini sama sekali tidak ada kelihatan aktivitas dari rumah tersebut. Bahkan pada saat rumah tersebut di 17 Agustus lalu pun dipikirnya warga sekitar bahwa mereka sedang pergi ke luar negeri karena tidak ada bendera merah putih di sana. Tetapi karena warga curiga, akhirnya mereka masuk dengan sejumlah tetangga dan juga RT di sana, dan ditemukan bahwa Grace Arijani dan juga David Arianto itu kondisi terakhirnya terlihatnya mereka ini sedang berpegangan tangan di kamar mandi, dan kondisinya adalah sudah membusuk dan juga tersisa tulang belulang, bahkan juga menghitam. Ini unik sih, apakah menghitam ini kalau mengering sih ya salah satu proses pembusukan, tapi kalau menghitam ini, apakah ini ada indikasi racun di sini? Ya, ini adalah yang bisa menjawab adalah hasil dari otopsi nanti. Karena saat ini kan tim otopsi dan juga Inavis sedang melakukan penelitian lebih lanjut dari tim forensik tepatnya. Tetapi ada beberapa hal temuan yang sudah mengindikasikan ada kejanggalan. Yang paling janggal adalah ini adalah mengenai dua surat. Jadi dalam kejadian ini ada dua surat yang ditemukan menurut penyidik. Surat yang pertama adalah surat yang berisikan bukan surat sih, tapi secari kertas ya, yang letaknya itu berada di atas meja dapur. Tidak ada tulisan apapun, tulisan yang spesifik hanyalah nomor telepon saja dan nama. Yang ternyata menurut penyidik ini adalah secari kertas ini memang berisi telepon dari salah satu anggota keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua pun dari penyidik juga mengatakan bahwa ada temuan surat elektronik. Surat elektronik ini aku tangkap sepertinya ketikan yang berada di laptop pemilik korban ini. Tapi yang bagiku unik, kata-katanya sih secara singkatnya tidak diberikan data secara utuh, tetapi judulnya dari tulisan di laptop ini atau komputer, karena kategorinya adalah kategori elektronik, dalam bahasa Inggris yang berisi bahwa jika untuk siapapun yang membaca tulisan ini, pada saat kalian membaca tulisan ini, saya sudah tidak ada di dunia ini. Artinya intinya adalah seperti itu, tetapi dalam bahasa Inggris. Ada yang kejanggalan nggak kira-kira? Menurut aku sih ini kita nggak bisa serta-merta mengindikasikan bahwa ini, ya ada yang mengatakan bahwa mereka kayaknya mengakhiri hidup sendiri deh Anjas. Tapi apakah mungkin seperti itu? Kalau mereka mau mengakhiri hidup sendiri, kenapa mereka memilih lokasi di kamar mandi? Itu bagi aku cukup janggal teman-teman. Kenapa lokasi terakhir mereka yang terkesannya berpegangan tangan di kamar mandi? Kemudian apakah bisa dipastikan bahwa surat tersebut yang elektronik terutama adalah ditulis sebelum waktu kematian? Kalaupun memang sebelum waktu kematian, apakah ini beneran yang menulis adalah mereka untuk mengindikasikan bahwa mereka mengakhiri diri sendiri? Nggak bisa menutup mata, apakah ini juga ada orang lain yang berusaha memframing bahwa ini mereka mau mengakhiri diri sendiri, tapi sebenarnya ini adalah kerjaan orang lain. Dari lokasi kejadian, kita melihat dari Kombes Pol Ahmad Fuadi, Kapolres Metro Depok, pada saat melakukan olah TKP selama 5 jam di sana, tidak ada ditemukan mengenai kayak pintu yang rusak atau jendela yang rusak yang mengindikasikan bahwa ada orang luar masuk ke dalam. Tidak ada seperti itu. Dan selama 5 jam olah TKP tersebut memang belum bisa ditarik kesimpulan
penyebabnya apa, mengenai luka-luka. Karena kondisi dari korban kan sudah mengering dan juga menghitam, itu tidak bisa diidentifikasi apakah ada luka atau tidak sekarang secara kasat mata. Bisa dilakukan identifikasi kalau nanti proses dari forensik. Tapi juga mengenai botol minuman yang juga berada di sekitar lokasi penemuan dari kedua korban, ini juga harus dicek apakah botol tersebut berisi racun ataukah seperti apa. Tapi dari ada satu sisi yang membuat aku juga cukup janggal ya dari sini mengenai tulisan di laptop atau komputer tadi. Bagaimana mungkin ya dari penyidik bisa langsung tahu ujuk-ujuk gitu ya, membuka laptop dan menemukan isi itu. Karena laptop itu walaupun atau komputer ya, laptop atau komputer itu kan kecil ya teman-teman ya, tapi kecil bentuknya, tapi kita untuk ada banyak file kayak misalnya aja gini, kalau aku punya laptop sendiri ya, mungkin ada 1 juta atau ribuan file. Bagaimana mungkin penyidik dalam waktu yang cukup singkat itu bisa langsung menemukan surat yang berisi bahwa tadi itu dengan judul, kalau Anda untuk siapapun yang membaca surat ini, kalau Anda membaca ini, saya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Itu bagi aku penyidik bisa langsung menemukan ke situ, ya hebat banget bagi aku pribadi, bisa langsung menemukan hal tersebut. Secara pribadi aku melihat bahwa ya kita sih agak nggak yakin dengan karakteristik bahwa usia berapa ini tadi 38 tahun anaknya dan ibunya 64 tahun kalau mereka mau mengakhiri diri sendiri. Memang ada beberapa kabar yang di sini misalnya aku tadi lihat ya di wawancara di CNN Indonesia, reporternya bertanya ke salah satu warga yang juga ketua RT kalau nggak salah. Bukan ketua RT tapi adalah tetangganya, tetangga di depan rumah korban yang biasanya tetangga ini sering melihat ibunya itu hampir tiap hari buang sampah di depan. Nah, ditanya, memang benar ya Pak, ada yang bilang bahwa David Arianto usia 38 tahun itu katanya memiliki gangguan mental. Apakah betul seperti itu? Terus tetangganya bilang, oh saya tidak tahu karena yang saya sering ketemu adalah dengan ibunya aja. Nah dari sini sebenarnya kalau gangguan mental kan mungkin kita pikir yang kayak yang kelihatan mungkin ya ODGJ atau bahkan juga autis atau seperti itu. Kalau dari tetangganya aja yang mengaku bahwa tetangga depan rumahnya mengaku yang beberapa kali juga sempat berinteraksi dengan kedua korban dan mengatakan dia tidak tahu ada gangguan mental, menurut aku sih tidak ada gangguan mental tersebut teman-teman. Karena kan David Arianto ini kalau memang dia kelihatan ada mengarah ke ODGJ kan bisa terlihat secara fisik ya. Tetangganya dibilang tidak tahu, menurut aku memang tidak ada arah ke situ. Makanya nggak mungkin kalau motifnya ini adalah mungkin aja pembunuhan gitu, pembunuhan berencana. Ya bisa aja orang berusaha memframing, membuat misalnya tulisan ataupun juga surat elektronik di laptop tersebut, kemudian mengindikasikan dengan ada racun atau mungkin botol yang identik dengan racun. Itu menurut aku dugaannya adalah framing doang gitu. Karena apa? Kalau mereka mau mengakhiri diri sendiri biasanya ya, kalau orang yang mau mengakhiri diri sendiri itu kayak kasus dulu yang waktu di Depok juga ya, yang satu keluarga di Kalideres, di Kalideres dulu juga keluarga itu mereka menghembuskan nafas terakhir di tempat mereka yang nyaman, misalnya kayak di kasur, tempat tidur, atau di sofa. Tapi kok ini di kamar mandi? Kamar mandinya pun kamar mandi belakang, yang ini adalah kamar mandi sebenarnya untuk asisten rumah tangga. Karena kan rumah ini lantainya ada 2 teman-teman. Seperti biasa, dari kasus yang seperti ini, warga mengatakan bahwa kategori keluarga ini termasuk keluarga yang sangat tertutup, apalagi setelah suaminya meninggal di tahun 2011 lalu. Tapi menurut aku di era sekarang ya digital, apalagi zaman COVID, tertutup dan tidak tertutup itu udah nggak bisa menjadi judgement apakah dia mengindikasikan A, B, C, dan D itu adalah masalah kebiasaan aja untuk zaman sekarang. Tim Inavis dan forensik harus lebih detail menangani ini karena kesulitannya tinggi menurut aku karena kondisi tubuh korbannya sudah mengering dan juga menghitam, tapi untuk mengetahui apakah ada racun atau tidak pasti akan kelihatan. Karena dulu aku pernah juga ngobrol dengan Dokter Hastri. Dokter Hastri kan juga merupakan dokter otopsi yang pernah mengatakan dulu beliau pernah menemukan harus melakukan pembukaan kuburan lagi untuk mencari tahu penyebab kematian. Ternyata dari tanah yang kuburan tersebut ditemukan bekas arsenik
dari zat-zat yang diduga, ya bukan diduga sih, sudah masuk menjadi penyebab kematian dari korban tersebut. Nah, menurut aku pada saat ini masih ada, ya bisa diketahui racun tersebut apakah ada atau tidak. Ataukah juga sebenarnya motifnya adalah kombinasi. Ada yang mengakhiri diri sendiri, ada juga pembunuhan. Ya, misalnya anaknya yang membunuh ibunya, kemudian anaknya mengakhiri diri sendiri dengan minum racun, itu juga ada possibility ke sana. Tetapi tentunya itu terlalu dini ya teman-teman untuk mengejudge mengenai motif tersebut, karena olah TKP pun sekarang akan dilakukan kembali untuk melihat beberapa potensinya. Dan harus menjadi salah satu bahan analisa dari tim penyidik adalah mengenai harta. Karena pada umumnya ya, kasus-kasus yang melibatkan dugaan pembunuhan seperti ini, dugaanku juga ada mengarah ke sana, itu kita pengen tahu siapa sih yang diuntungkan, siapa yang mendapatkan harta warisan. Pokoknya tuh dari banyak kasus nggak jauh-jauh deh, masalah harta, tahta, dan juga wanita atau pria, itu adalah nggak jauh-jauh dari situ. Biasanya kasus mengenai motif sakit hati itu berasal dari situ. Tapi kita akan lihat nanti, karena saat ini kan dari tim forensik dan juga Inavis sedang melakukan penyidikan di Rumah Sakit Kramat Jati untuk mengetahui dua data yang kita butuhkan dari otopsi adalah waktu kematian dan juga penyebab kematiannya. Dari waktu kematian ini bisa dicek nanti dengan tulisan di laptop atau komputer tersebut, kan bisa dicek itu kapan ditulisnya, dan terakhir kali aktif kapan, apakah itu match dengan waktu kematian atau tidak. Masih bisa banyak banget dilakukan penyidikan dengan alat bukti yang harusnya ini tidak terlalu sulit ya. Kita lihat nanti. Mudah-mudahan penyidik diberikan kemudahan untuk menuntaskan kasus ini. Jangan sampai seperti kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel di Subang, Jawa Barat yang sudah lebih dari 2 tahun aja kita masih belum jelas sampai sekarang siapa pelakunya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.